Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu tidak bosan-bosan untuk bersyukur kepada Allah, karena kita siang hari ini bisa melakukan perintah Allah, yaitu berupa sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Tiara Candi 1 ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah, selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yakni menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Keimanan kita berkurang, kadang naik, kadang turun, sehingga ketika keadaan turun maka memperbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga keimanan kita dijaga oleh kita dengan menjaga lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 cerita yang menarik yang mudah-mudahan nanti bisa diambil hikmahnya. 4 cerita ini bisa kita ambil ibrah, kita bisa ambil muhasabah dari 4 cerita ini. Cerita yang pertama datangnya dari Syekh Apo. Syekh Apo ini adalah orang yang sering membuat rajut sajadah atau surban. Dia kalau membuat sajadah atau surban sangat bagus sekali, sangat teliti dari perpaduan benang, dari benang yang akan dipakai, sangat bagus sekali. Sehingga ada salah satu sajadah atau surbannya, hasil dari rajutannya beliau akan dijual ke tukang surban yang ada di pasar. Datanglah beliau ke tukang surban, menawarkan tentang surbannya yang akan dijual tadi, hasil dari rajutannya. Kemudian diberikan kepada tukang surban, kemudian dilihat sangat teliti oleh tukang surban tadi. Ternyata ada beberapa cacat di sebelah surban yang dibuat oleh Syekh Apo. Apa cacatnya? Cacat yang pertama adalah dia mengatakan bahwa di sudut yang sebelah kiri ada benang yang tidak sesuai dengan alurnya. Kemudian lihat di jalur yang kanan ada lihat cacat bolong dari surban itu. Kemudian lihat di tengah ada juga yang cacat. Dan itu Syekh Atok menerima informasi bahwa surban yang dibuat oleh Syekh Atok adalah ada cacatnya. Padahal Syekh Atok sudah membuat surban itu dengan penuh hati-hati, sehingga yang dilakukan oleh Syekh Atok menerima informasi itu adalah Syekh Atok sangat sedih sekali. Syekh Atok ini berteriak sampai menangis. Dan apa yang terjadi? Orang semua di pasar melihat Syekh Atok menangis
jerit kemudian datang kepada Syekh Akbar. Dari tangisan Syekh Akbar ini, orang-orang menanyakan, kenapa engkau ya ahli filsafat, kenapa engkau menangis terseduh-seduh begitu? Kemudian tidak terima dengan itu. Kemudian orang yang tukang sobat tadi mau membeli berapapun Syekh Akbar menjualnya. Tapi Syekh Akbar menjawab, saya nangis ini, berteriak dan berseduh ini bukan karena surban yang saya buat ini adalah tidak ada harganya, tapi ini adalah ada sebuah ibrah, sebuah muhasabah. Syekh Akbar ini adalah orang yang alim, ahli fikih dan alim ulama. Syekh Akbar mengatakan, ketika saya beribadah, menurut saya sudah bagus, saya sudah beramal, menurut saya sudah bagus. Ternyata di depan ahlinya, yaitu yang akan membeli surban itu, ternyata hasil saya adalah sangat banyak cacatnya. Begitu juga Syekh Akbar mengatakan, ketika saya sudah beribadah, beramal, menurut saya adalah sempurna, tapi menurut Allah belum sempurna. Itu yang mengakibatkan saya nangis dan berteriak. Sehingga hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ibadah kita yang kita lakukan ini belum kita sempurna, belum tentu menurut Allah sempurna. Sehingga lakukan ibadah ini dengan sekuat tenaga kita, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita yang kedua, ketika Nabiullah Isa alaihissalam berjalan di sebuah kampung, kemudian menemukan kaumnya. Ada di kampung itu ada salah satu kaum dilihat sangat kurus dan pucat. Ditanyakan oleh Nabiullah Isa, kenapa engkau kok kelihatan kurus dan pucat? Kemudian kaum ini mengatakan, setelah engkau mengabarkan kepada kami bahwa siksaan api neraka itu sangat pedih sekali, kami selalu beribadah kepada Allah karena kami takut kepada neraka. Kaum yang pertama ini adalah niatnya beribadah karena takut neraka. Kemudian berjalan lagi, ketemu dengan satu kaum lagi. Di sana lebih parah dari kaum yang pertama, pucat dan sangat kurus sekali. Kemudian ditanyakan oleh siapa, kenapa engkau lebih kurus lagi daripada kaum yang pertama tadi? Karena setelah engkau memberikan ceramah kepada kami tentang surga, kami ini selalu beribadah kepada Allah. Siang malam kami beribadah kepada Allah karena kami ingin mendapatkan surganya Allah. Yang kedua, ibadah. Kaum yang kedua ini ibadah karena menginginkan surganya Allah. Kemudian Syekh Akbar berangkat, Nabiullah Isa alaihissalam berangkat lagi pada satu kaum, dan ditemukannya kaum itu adalah orang yang sangat kurus sekali, daripada satu dan dua, sangat pucat sekali. Ditanyakanlah, kenapa engkau sangat pucat dan kurus? Kemudian dijawab oleh ketua sukunya, setelah engkau berceramah Nabiullah Isa, kami selalu beribadah, kami tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, sholat duha. Kami selalu menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Apa alasanmu? Karena alasan saya sesuai dengan yang engkau ceramai kapan hari. Kami karena cinta kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada tiga perbedaan dari tiga kaum ini. Yang pertama, ibadah karena takut neraka. Yang kedua, ibadah karena menginginkan surganya Allah. Yang ketiga, ibadah karena cinta kepada Allah. Betapa banyak orang yang beribadah langsung kepada Allah tanpa melalui Rasulullah. Ternyata Allah tidak berkenan karena Allah saking cintanya kepada Rasulullah. Allah jauh untuk disampaikan kepada umatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang mencintaiku, fattabi'uni, ikutlah dirimu, yuhibbukumullah, maka aku akan mencintainya. Sehingga ibadah yang kita lakukan, kita sandarkan kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita ini orang yang penuh kekurangan, kita ini orang yang penuh aib, kita ini
ini orang yang penuh kesalahan, terlihat atau tidak terlihat, zahir atau batin. Sering kita ini melakukan kesalahan tapi orang lain tidak tahu, sehingga akan tetapi karena kita ini cinta kepada Rasulullah, Rasulullah menutup semua aib kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, landasan ibadah kita adalah cinta kepada Allah dengan menyandarkan kepada kekasihnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, cinta yang keempat adalah cinta Imam Qutbi. Jika ada di Raudhah, beliau lagi bersolawat kepada Rasulullah karena di depannya ada makam Rasulullah. Ada seorang Badui juga hadir di sana, kemudian mendengar ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'u kamastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawallaha tawwabur rahim. Orang Badui ini mengatakan, seandainya orang-orang itu yang dizalimi kepada diri mereka, lantas mereka mendatangimu wahai Muhammad, mereka mengakui kesalahannya, mereka memohon ampun kepada Allah, dan mereka minta kepadamu untuk memohonkan ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa, dan Allah adalah Zat yang Maha menerima taubat. Orang Badui ini mengatakan di sana, ketika dia banyak dosa, keluarganya banyak dosa, kemudian memuji kepada Rasulullah, minta ampun kepada Allah melalui kekasihnya yaitu Rasulullah. Kemudian si Badui ini mengatakan sebuah syair, ya khairan tufina bil qani a'dhamuhu faqaba min tibihinal alqa'u wal akam nafsil fida'u li qabri anta sakinu bihi al-afaq wa bihi al-jud wal karam. Katanya Al-Arabi ini, Badui ini di hadapan makam Rasulullah, wahai sebaik-baiknya manusia yang jasad tulang-tulangnya dikuburkan di tanah yang mulia ini, sungguh tanah dan bumi ini menjadi mulia karena kemuliaan panjenengan. Jika jiwaku sebagai tebusan bagi makam tempat jasadmu bersemayam, tempat yang penuh dengan penjagaan, tempat yang penuh kemuliaan, dan tempat yang penuh kedermawanan. Setelah itu Imam Qutbi tertidur, kemudian datanglah kepada Rasulullah. Ya Qutbi, kejarlah orang A'rabi tadi, katakan kepada dia bahwa semua kesalahannya, semua kesalahan keluarganya aku ampuni, dan sudah aku mintakan kepada Allah, dan kabarkan kepada dia bahwa Allah telah mengampuni semua dosa-dosanya. Kemudian terbangun Imam Aqab ini, dikejarlah, dicari dari depan halaman Masjid Nabawi, dipeganglah tangannya A'rabi ini, kemudian dikatakan, ya A'rabi, apa yang kau katakan syair dan pertama tadi adalah sudah diterima Rasulullah. Kabar yang pertama adalah ada salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar yang kedua